Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulfa Amelia dan teman saya Wanda Tri Oktaviani. Saya dari kelas Logistik Kelautan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang dibuat oleh Bapak Ruby. Di sini saya akan menjelaskan. Kita di sini akan diskusi bareng-bareng tentang pengantar manajemen strategi perusahaan, dan perusahaan yang saya ambil ada perusahaan McDonald. Ya, saya akan menjelaskan dulu apa manajemen strategi perusahaan. Manajemen strategi adalah suatu sumber metode untuk penetapan tujuan, pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Dengan kombinasi aktivitas sebagai pencapaian dengan kombinasi aktivitas berbagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Manfaat strategi manajemen. Yang pertama adalah menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. Yang kedua, ada lebih peka terhadap tantangan dan ancaman eksternal. Yang ketiga, menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisien. Ya, saya akan membacakan sejarah McDonald sendiri. McDonald merupakan restoran fast food yang terbesar di dunia, yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger dan Big Mac. McDonald hingga saat ini memiliki ribuan restoran yang tersebar di 100 negara di dunia. Salah satu negaranya di Indonesia. McDonald pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dan membuka restoran pertamanya di Sarinah, di Tamrin. Pada tahun 2009, PT Rexona National Food atau RNV, yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group, mendatangi Master Franchise Agreement dengan memberikan McDonald International Property Company atau MIPCO yang memberi izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia hingga saat ini. PT RNF telah membuka setidaknya lebih dari 200 gerai McDonald's yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, yang didukung lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan McDonald yang pertama, outlet perusahaan ditempatkan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau, seperti di kota-kota besar. Kemudian adanya pengakuan atas merek atau brand recognition. Ya, sudah terkenal juga, jadi untuk penjualannya cukup mudah. Kemudian yang ketiga, kesuksesan dalam periklanannya, seperti adanya kata I'm loving it dalam setiap pemasarannya. Dan yang keempat, yaitu adanya kekuatan kerjasama dengan perusahaan lain seperti Coca-Cola. Yang Anda tahu sendiri, Coca-Cola itu sudah mendunia sekali kan. Kemudian yang kelima, adanya sistem delivery order yang mudah digunakan oleh konsumen, yaitu dengan menelpon telepon yang sudah dituliskan, yaitu 14045. Jadi memudahkan pelanggan jika untuk memesan barang tidak usah datang ke tempat gitu. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya yang pertama, harga yang kurang kompetitif sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, inovasi terhadap produk kurang memiliki spesifikasi tertentu. Ya, tergantung aja ya guys. Yang ketiga,
manajemen of franchise kurang memperhatikan integritas klien. Yang keempat, teknik pemasaran atau periklanan yang hanya diutamakan pada anak-anak. Karena ada salah satu produk McD yang untuk anak-anak. Kemudian kalau burger juga biasanya disukai oleh anak-anak juga. Yang kelima, ada area parkir yang kurang luas. Tapi itu juga tergantung sama outlet tertentu aja sih. Selanjutnya, silahkan Wanda. Yang selanjutnya ada peluang. Yang pertama, perusahaan dapat melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dan juga menambah fitur-fitur dalam pelayanan. Yang kedua, merubah tren kebiasaan makan ke arah makan yang lebih sehat. Yang ketiga, mengembangkan secara terus-menerus pangsa pasar, terutama untuk generasi muda dan kelompok yang telah berumur. Yang keempat, adanya minat masyarakat terhadap makanan siap saji. Yang kelima, penggunaan teknologi untuk mempengaruhi strategi pendapatan. Yang selanjutnya ada ancaman, adanya fluktuasi terhadap nilai mata uang asing. Yang kedua, industri makanan cepat saji merupakan sektor yang sangat kompetitif sehingga persaingannya juga semakin ketat. Yang ketiga, persamaan strategi dengan perusahaan. Yang keempat, adanya tekanan dari beberapa pihak mengenai makanan cepat saji dengan masalah obesitas. Yang kelima, bagi konsumen yang sadar akan gizi, makanan cepat saji merupakan makanan yang kurang sehat. Yang selanjutnya ada persaingan perusahaan. Yang pertama ada Burger King, yang kedua ada KFC, yang ketiga ada Wendy's, yang keempat ada Dunkin' Donut, yang kelima ada Taco Bell, yang keenam ada Subway, yang ketujuh ada Nando's. Kesimpulannya, dengan semakin canggih dan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, masyarakat mulai berpikir cerdas dan menuntut adanya produk yang tidak hanya menguntungkan dari harga, tapi juga dari segi manfaat ekonomis. McDonald's sebagai perusahaan yang sudah mapan harus tanggap dalam memenuhi tuntunan perubahan global, baik dari segi kompetitor maupun keinginan konsumen. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.